Hai guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai fitur bonding yang ada di Mikrotik. Dan seperti apa kelanjutan videonya, simak terus di channel Mikrotik Indonesia. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, bonding itu apa? Bonding di sini adalah sebuah teknologi di mana nanti kita bisa membuat sebuah link agregasi yang mana kita bisa melakukan konfigurasi dua atau lebih Ethernet ke dalam single virtual links. Ya, di mana nanti kita bisa mendapatkan data rate atau throughput yang lebih besar. Misalnya atau contohnya kita mempunyai router satu Ethernet itu memiliki kapasitas 100 Mbps. Nah, kalau misal dua Ethernet di bonding atau digabungkan ke dalam single virtual link itu nanti kita bisa mendapatkan throughput atau data rate 200 Mbps. Jadi 2 kali lipat. Nah, untuk bonding atau fitur bonding yang ada di Mikrotik, di Mikrotik sendiri sudah support beberapa metode. Yang pertama itu ada metode 802.3AD atau biasa disebut LACP. Ini merupakan teknologi bonding standar yang mana di perangkat selain Mikrotik pun juga ada. Dan kemudian ada juga metode bonding yaitu balance RR. Itu juga disupport Mikrotik. Kemudian ada active backup, kemudian ada balance XOR, kemudian broadcast, balance TLP dan juga balance ALP. Jadi kurang lebih ada sekitar 7 metode bonding yang disupport oleh Mikrotik. Nah, ini nanti kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi atau simulasi bonding ya, dengan menggunakan mungkin beberapa metode yang kita sebutkan tadi. Nah, untuk simulasi kali ini kita akan mencoba konfigurasi router yang ada di depan sini ya. Ini ada dua buah CCR, yaitu CCR seri 1009. Nah, ini nanti kita akan coba bonding interface yang ada di sini. Kemudian kita lihat hasilnya kira-kira untuk data rate atau throughput yang bisa dilewatkan apakah bisa lebih tinggi, lebih besar atau tidak. Nah, langsung saja kita konfigurasi ya masing-masing router ini. Nah, di sini saya sudah melakukan remote untuk kedua router Mikrotik yang ada di depan sini. Nah, nanti di sini akan coba setting bonding di kedua sisi dan akan kita lihat untuk hasilnya apakah hasilnya sesuai seperti di teori ya. Nah, untuk kedua koneksi antar router ini kebetulan saya gunakan port yang ada di Ether 5 dan juga Ether 6. Yang di bawah ini Ether 5, Ether 6 dan di atasnya itu Ether 6 sama Ether 7. Jadi kedua interface tadi ini yang akan kita bonding. Nah, untuk setting bonding seperti apa caranya? Nah, kita akan coba setting dulu yang R1 dulu ya. Di sini untuk setting bonding kita bisa masuk ke menu interface. Selanjutnya kita geser ke kanan, di sini ada tab bonding. Kita bisa masuk ke tab bonding di sini. Dan langsung klik tombol plus untuk membuat interface bonding baru. Nah, di sini kita akan dihadapkan tampilan seperti ini. Dan beberapa parameter di sini nanti akan kita setting untuk mengaktifkan fungsi bondingnya. Yang pertama adalah parameter slave. Ini nanti kita akan arahkan interface dari routernya yang akan kita bonding. Ya, katakanlah di sini untuk R1 Ether 5 dan Ether 6 ini kita masukkan ke interface bonding. Ya, kita akan coba bonding dua interface Ethernet di sini. Nah, kemudian untuk mode bondingnya di sini kita bisa pilih sebenarnya ada 7 metode bonding atau mode bonding yang disupport Mikrotik. Ada 802.3AD atau LACP, kemudian ada active backup, ya ada balance ALP, ada balance RR, balance TLP, balance XOR dan juga broadcast. Nah, ini bisa kita gunakan. Dan untuk penjelasan masing-masing metode di sini
lebih detailnya, lebih lengkapnya bisa langsung dilihat di wiki.mikrotip.com. Di situ sudah dijelaskan lebih komplit, lebih detail. Nah, di sini nanti kita akan coba implementasinya saja, kita akan coba konfigurasinya di masing-masing router. Ya, apakah mode-mode bonding di sini itu bisa berfungsi dengan baik di kedua router ini. Nah, yang pertama yang akan kita coba yaitu metode atau mode bonding 802.3 AD. Kemudian untuk link monitoringnya ini bisa kita pilih ada ARP, ada MII. By default secara sistem ini dia akan diarahkan ke MII. Nah, link monitoring di sini ini nanti tugasnya adalah atau fungsinya untuk mendeteksi apakah interface-nya itu running atau tidak ya, linknya itu up atau down. Ya, itu bisa kita pilih metodenya di sini untuk mendeteksi apakah linknya itu up atau down, yaitu ada ARP, ada MII. Di sini kita coba pilih yang MII. Kemudian untuk parameter yang lain, nah ini seperti contohnya transmit hash policy di sini, ini bisa kita pilih juga. Di sini ada pilihan layer 2, layer 2 dan 3, layer 3 dan 4. Nah, untuk parameter transmit hash policy di sini kita tidak bisa sembarang memilih, jadi kita harus sesuaikan juga dengan mode bondingnya. Ya, katakanlah kalau kita di sini pakai 802.3 AD, maka di situ ada policy atau transmit hash yang disupport untuk 802.3 AD. Ya, contohnya kalau kita lihat di wiki itu support untuk layer 2 dan 3. Dan mode bonding yang lain juga sama, mungkin untuk transmit hash policy-nya berbeda-beda. Ada yang cuma support layer 2 saja, atau layer 3 dan 4, atau layer 2 dan 3. Jadi kita harus sesuaikan dengan mode bonding yang kita pilih. Nah, di sini karena saya pakai 802.3 AD atau LACP, maka untuk transmit hash policy-nya kita pilih yang layer 2 dan 3. Kemudian untuk parameter yang lain, ya ini untuk best practice-nya itu kita bisa biarkan default seperti ini, nggak perlu dirubah. Jadi yang perlu dirubah mungkin untuk parameter slaves, ini kita masukkan interface yang akan dibonding, kemudian modenya bisa kita pilih dari ketujuh mode ini. Selanjutnya ada link monitoring, ini bisa kita pilih ARP atau MII, kemudian sama transmit hash policy-nya, itu bisa kita sesuaikan dengan mode bonding yang kita gunakan. Oke, sementara seperti ini dulu ya, kita coba konfigurasi bonding dengan mode 802.3 AD. Kemudian selanjutnya kita klik apply atau OK. Ini sisi R1 sudah disetting, kemudian kita ke sisi R2-nya. Nah, sisi R2 juga sama, kita akan konfigurasi bonding dengan mode yang sama pula. Caranya seperti tadi, kita masuk ke interface, kemudian geser ke kanan ke tab bonding. Selanjutnya klik tombol plus. Kita masukkan juga untuk parameter slave di sini. Di R2 ini kebetulan ethernya yang running atau yang mengarah ke R1 itu ether 6 dan 7 ya. Ini yang akan kita bonding 6, 7. Jadi di sini kita masukkan ether 6, kemudian ether 7. Untuk mode bondingnya ini kita pilih 802.3 AD sesuai dengan yang kita setting di R1 tadi. Untuk link monitoring juga sama, kita pilih MII. Kemudian transmit hash policy itu kita isikan layer 2 dan 3. Yang lain dibiarkan default untuk parameter yang lain. Oke, kalau sudah diklik OK atau apply. Nah, kalau kita lihat di kedua sisi di sini untuk masing-masing interface bonding sudah running ya. Oke, sudah running secara link itu sudah terkoneksi ya, kita tinggal tambahkan IP di masing-masing interface bonding. Kita tambahkan IP misalnya 172.16.1.1/30.
Nah, di sini kita arahkan ke interface bonding untuk IP-nya. Apply, oke. Seperti ini. Dan untuk sisi R2-nya, itu kita masukkan juga IP-nya. Satu 172.16.1.2/30. Kemudian kita pilih interface-nya yaitu interface bonding. Apply. Nah, seperti ini hasilnya ya. Di kedua sisi sudah disetting IP dan interface bonding sudah running. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan tes bandwidth ya, speed test. Kira-kira data rate atau throughput yang bisa dilewatkan apakah bisa lebih besar atau tidak. Nah, sekarang akan kita coba. Di sini akan saya langsung aktifkan speed test atau bandwidth testnya itu lewat router menggunakan tool bandwidth test di sini. Nah, untuk test tool-nya ini kita isikan IP dari router 2. Untuk direction mungkin kita coba send dulu. Oke, seperti ini. Nah, kita start tesnya. Oke, tes sudah berjalan. Kalau kita cek di sini ya di interface-nya untuk TX. Nah, ini ada traffic. Dan hasilnya di sini ketika kita menggunakan metode 802.3 AD tadi yang LACP, ternyata trafficnya hanya sekitar 1 gigabit per second di sini. Ya, jadi ya sama dengan kapasitas 1 Ethernet di sini. Berarti bondingnya di sini tidak bisa berjalan dengan baik kalau kita pakai 802.3 AD atau LACP. Ya. Nah, mungkin kita bisa coba di sini untuk menggunakan metode yang lain. Kita coba ubah untuk mode bondingnya. Kita akan gunakan mode misalnya balance RR. Apply. Oke. Dan sisi R2-nya kita juga sama arahkan ke balance RR. Nah, ini untuk transmit phase policy-nya kita arahkan ke L2. Ini juga sama, jangan lupa ke L2. Apply. Oke, masing-masing sisi sudah diubah mode bondingnya ke balance RR, dua-duanya. Dan juga sama transmit phase policy-nya kita arahkan ke layer 2. Nah, di sini kita akan coba kira-kira hasilnya apakah berbeda ini nanti. Ya, langsung saja kita tes bandwidth lagi. Untuk tes tool-nya masih sama ke R2. Kemudian klik start. Nah, di sini kelihatan bedanya kalau kita menggunakan balance RR ya. Nah, throughput bandwidth yang bisa dilewatkan ini kurang lebih sampai 2 gigabit per second. Ya, yang sebelumnya tadi itu cuma 1 gigabit per second kalau kita pakai LACP ya, 802.3 AD. Nah, kita pindah ke balance RR ini sekarang. Nah, di sini untuk throughputnya atau data rate-nya itu bisa sampai 2 gigabit per second. Jadi 2 kali lipat ini ya speed Ethernet-nya. Satu Ethernet 1 gigabit per second digabung jadi satu bonding. Nah, akhirnya dapatnya 2 gigabit per second di sini. Nah, ini tadi contoh simulasi konfigurasi mode bonding di Mikrotik menggunakan mode balance RR yang mana untuk bondingnya itu antara router ke router. Nah, sebenarnya untuk bonding itu secara umum dilakukan dari router ke switch. Nah, jadi untuk link agregasinya itu kita setting untuk kebutuhan link dari router ke switch, ya, ke jaringan lokal melalui switch. Nah, untuk router ke switch itu nanti kita akan coba yang mode LACP, di mana mode LACP di sini merupakan mode standar
secara umum perangkat selain Mikrotik pun juga support metode ini. Nah, jadi di sini kita akan langsung coba yaitu antar router ke switch. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk mode LACP, yaitu mode standar atau mode bonding yang secara umum disupport di berbagai macam vendor, ya tidak hanya Mikrotik. Nah, di sini karena LACP itu secara umum bekerja antara router ke switch. Nah, di sini sudah saya siapkan satu switch yaitu CSS 326. Dan di sini ada R1 seperti tadi ya, R1 kemudian R2, dan R2 di sini posisinya hanya sebagai tester saja. Nah, untuk mode LACP saya aktifkan di R1 dan juga switch-nya di sini. Nah, untuk konfigurasi di sini sudah saya remote masing-masing perangkatnya. Dan untuk bonding satunya di sini yang di R1. Nah, ini sudah saya ubah ke mode LACP atau 802.3 AD. Nah, sedangkan untuk konfigurasi di switch-nya atau CSS 326 di sini itu kita bisa lakukan di tab LAG di sini. Nah, untuk mengaktifkan mode bonding di switch itu kita bisa pilih opsi aktif yang ada di LAG ini. Nah, untuk CSS sendiri ini by default dia hanya support mode bonding 802.3 AD atau LACP. Jadi kita nggak bisa pilih mode bonding yang ada di switch di sini. Ya, berbeda dengan yang router OS tadi ada beberapa mode bonding yang bisa kita pilih. Nah, sedangkan di CSS itu kita hanya disediakan mode bonding yaitu LACP saja. Nah, kalau sudah kita set aktif di switch-nya ini secara default untuk bondingnya sudah berjalan. Nah, sekarang kita langsung saja tes ya, untuk tes bandwidth ya, apakah bondingnya bisa berjalan atau tidak di sini. Tools bandwidth test. Dan di sini IP-nya saya masukkan adalah IP dari R2 yang sebagai bandwidth testernya. Kemudian saya lakukan start untuk tesnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk mode bonding LACP atau 802.3 AD. Nah, sekarang sudah bisa berjalan. Ya. Di sini tertampil untuk data rate-nya atau throughput-nya ini bisa sampai kurang lebih 2 gigabit per second. Ya, karena untuk dua interface dari R1 ini saya bonding dengan interface yang ada di CSS-nya. Ya, dua-dua dibonding dan hasilnya 1 gigabit plus 1 gigabit ya jadi 2 gigabit per second di sini. Nah, seperti ini tadi penjelasan atau contoh konfigurasi dari mode bonding yang ada di Mikrotik. Ya, jadi di router OS itu sudah support beberapa bonding ya. Seperti tadi ada LACP atau 802.3 AD. Kemudian ada lagi balance RR ya, kemudian ada lagi balance XOR dan sebagainya ya, macam-macam di situ bisa dilihat ya. Bisa dipilih mode bonding yang kira-kira akan digunakan apa. Nah, dan untuk bonding sendiri memang secara umum itu kebanyakan dilakukan antara router ke switch ya, perangkat router ke switch. Dan di situ untuk mode bonding yang sesuai standar IEEE atau IEEE itu yaitu yang 802.3 AD atau LACP. Ya, karena untuk LACP di sini nggak hanya Mikrotik saja yang support, ya mungkin vendor lain, ya switch dari perangkat lain pun juga support. Ya, jadi untuk bonding LACP ini bisa kita jadikan sebagai opsi kalau kita pengen melakukan bonding ketika perangkatnya itu ya Mikrotik dengan perangkat yang lain. Kalau pakai perangkat sesama Mikrotik mungkin bisa kita pilih seperti mode bonding yang lain seperti balance RR ya, atau balance XOR, active backup dan sebagainya. Oke guys, demikian tadi pembahasan mengenai bonding di Mikrotik dan terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa klik share ya supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan sampai jumpa di video tutorial Mikrotik selanjutnya.